Baik, perkenalkan saya Eko Mangstamarta dengan NIM 2002612124. Jadi, saya sebagai dokter muda, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Uned RSUP Sanglah. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang importance of nutrition for COVID-19 management. Baik, jadi yang pertama yaitu COVID-19, di mana coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit infeksi disebabkan oleh novel coronavirus, sekarang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, di mana kemunculan atau SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 ini telah menyebabkan pandemik global dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Mana pemenuhan kebutuhan energi, makronutrien, mikronutrien, cairan, dan zat-zat gizi yang mampu meningkatkan sistem imunomodulator, antiinflamasi, antioksidan, dan probiotik menjadi acuan dalam penyusunan protokol terapi gizi pada COVID-19. Nah, di mana yang pertama yaitu peranan nutrisi dalam memperkuat sistem kekebalan terhadap penyakit virus yang baru muncul, yaitu kasus SARS-CoV-2, di mana untuk mempertahankan mekanisme pertahanan organisme, status gizi yang memadai harus dipertahankan dengan asupan kalori, vitamin, mineral, dan air yang tepat, yang harus terus-menerus disediakan oleh diet yang sehat. Di mana status gizi setiap pasien terinfeksi COVID-19 harus dinilai sebelum melakukan perawatan. Nah, dukungan nutrisi harus menjadi dasar pengelolaan setiap individu yang terinfeksi. Namun, langkah-langkah pencegahan tetap menjadi prioritas dan strategi pertama untuk dikembangkan melalui kebersihan yang tepat, pola makan yang sehat, dan tinggal di rumah. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu kebutuhan energi, di mana kebutuhan energi yaitu proses infeksi virus dan inflamasi dapat meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi, di mana dia akan sehingga untuk mencegahnya diperlukan perhitungan kebutuhan energi yang sesuai, di mana pada pasien COVID-19 itu terjadi ketidakseimbangan kebutuhan energi. Nah, pada kondisi ini terjadi peningkatan konsumsi energi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti demam, peningkatan otot-otot pernafasan, serta ventilasi mekanik. Nah, konsumsi energi yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan energi pula. Selanjutnya, perubahan metabolik, itu gangguan pemakaian glukosa, peningkatan katabolisme, protein, dan lemak, menyebabkan keseimbangan nitrogen negatif. Nah, di mana virus corona itu menyerang langsung ke saluran cerna. Demikian juga obat-obatan atau intoleransi nutrisi enteral yang menyebabkan diare, mual, muntah, dan disfungsi saluran cerna yang lain, sehingga menimbulkan malabsorpsi dan kehilangan zat-zat gizi. Nah, maka dari itu, kebutuhan energi dihitung berdasarkan status gizi, kondisi klinis, dan hemodinamik, pemeriksaan penunjang, dan adanya penyakit komorbid, di mana energi yang diberikan itu sebesar yang pertama yaitu orang dalam pemantauan atau ODP dan PDP geriatri yaitu 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP yaitu 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan yaitu yang terakhir yaitu tenaga kesehatan atau nakes, yaitu angka kecukupan gizi atau AKG 2019 ditambah 10%. Nah, selanjutnya yaitu pemberian mikronutrien, di mana kebutuhan mohon maaf maksudnya pemberian makronutrien, di mana kebutuhan makronutrien untuk ODP dan PDP geriatri adalah dengan komposisi yaitu karbohidrat 50%, protein 15%, dan lemak 25-30% dari total energi harian. Di mana tenaga kesehatan yang merawat PDP dan pasien terinfeksi virus corona adalah dengan komposisi karbohidratnya 55%, proteinnya 15%, dan lemak 30% dari total kebutuhan energi. Nah, pada pasien dengan fungsi saluran cerna yang baik, sediaan whole protein yang tinggi kalori dapat diberikan. Nah, di mana pada karbohidrat yaitu 50-60% kebutuhan energi total, di mana
direkomendasikan itu menurunkan rasio glukosa berbanding lemak itu menjadi 50 sampai 70 berbanding 50 sampai 30. Di mana pemberian karbohidrat itu mempertimbangkan kondisi respirasi pasien dan penyakit komorbid dan seperti diabetes. Di mana pemberian glukosa dalam jumlah berlebih akan meningkatkan glukosa darah, sehingga menaikkan produksi CO2, peningkatan sintesis lemak, dan peningkatan kebutuhan insulin. Nah, selanjutnya yaitu protein, di mana protein itu 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari, di mana atau 15 sampai 25% kebutuhan energi total. Nah, pemberian protein melebihi 2 gram per kilogram berat badan per hari tidak memberikan manfaat secara klinis dan tidak mengatasi katabolisme protein, di mana pemberian protein ini harus mempertimbangkan juga fungsi dari ginjal pasien. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu lemak, itu 25-30% kebutuhan energi total. Jenis lemak yang dapat digunakan antara lain yaitu virgin coconut oil atau VCO, kemudian omega 3 PUFA, serta omega 9. Di mana pemberian preparat lemak dapat digunakan dengan dasar selain memenuhi kebutuhan lemak juga terkait dengan efek antivirus yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu pemberian mikronutrien, di mana pada pasien COVID-19 terjadi peningkatan kebutuhan vitamin dan juga trace mineral, di mana pemberian vitamin C pada kasus COVID-19 berat atau dengan komplikasi direkomendasikan melalui intravena, karena efeknya 10 kali lebih kuat dibandingkan secara oral. Selanjutnya itu pemberian zinc pada penelitian in vitro mendapatkan hasil peningkatan konsentrasi intraseluler Zn2+, dengan zinc ionophore seperti pyrition, atau PT dapat mengganggu replikasi virus corona secara efisien. Di mana ini pemberian vitamin pada pasien COVID-19. Di mana yang pertama itu jenis vitamin A yaitu dengan jumlah laki-laki 650, kemudian perempuan itu 600. Kemudian untuk vitamin B 1 yaitu jumlah pada sakit berat atau kritis yaitu melalui intravena 100 mg per 24 jam diberikan perlahan. Selanjutnya untuk vitamin B6 yaitu 25 sampai 100 mg per hari. Selanjutnya yaitu vitamin C sakit ringan per oral itu 1 gram per hari dalam kurun 500 mg per 12 jam. Kemudian untuk sakit berat atau kritis yaitu 1 jam pertama melalui intravena itu 4 gram dalam 100 cc NaCl 0,9 drip dilanjutkan dengan intravena 1 gram per 8 jam dalam 50 cc dextrose 5% atau 50 cc NaCl 0,9%. Kemudian vitamin D yaitu kurang dari 70 tahun yaitu 600 international unit per hari. Kemudian untuk lebih dari 70 tahun yaitu 800 international unit per hari. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu vitamin E yaitu diberikan dengan jumlah 400 international unit per hari. Kemudian pemberian mineral pada pasien COVID-19, di mana pada tabel bisa dilihat untuk jenis selenium, zinc, kalsium. Kemudian yang pertama yang selenium dengan jumlah 200 mg per hari, kemudian untuk zinc 20-40 mg per hari, untuk kalsium sakit berat atau kritis 600 mg per hari. Kemudian untuk pemberian nutraceutikal pada pasien COVID-19 itu dengan jenis Lactobacillus yaitu jumlah 10⁻9 sampai 10⁻10 colonic forming unit atau SVU per hari. Kemudian untuk madu yaitu 10 gram per 12 jam per hari. Kemudian untuk kurkuma yaitu 20 gram per 12 jam per hari. Nah, selanjutnya yaitu elektrolit, di mana angiotensin atau ACE2 itu merupakan mekanisme kontraregulasi utama pada main axis system renin-angiotensin atau RAS yang memiliki peranan penting dalam mengontrol gula darah dan keseimbangan elektrolit. Nah, SARS-CoV-2 ini mengikat ACE2 dan mempercepat degradasi ACE2, kemudian menurunkan aksi counteract ACE2 pada RAS. Efek paling akhirnya adalah meningkatkan reabsorpsi sodium dan air sehingga meningkatkan tekanan darah dan ekskresi kalium. Kemudian pasien dengan COVID-19 sering mengalami gejala gastrointestinal seperti diare dan mual dan juga muntah.
Dampak COVID-19 pada RAS dan sistem gastrointestinal dapat menyebabkan gangguan homeostasis, yaitu elektrolit dan juga pH, terutama hipokalemi. Nah, berdasarkan teori tersebut, maka pasien yang normokalemi diberikan infus cairan yang mengandung kalium dengan dosis 36-72 mmol per hari, sedangkan pada pasien dengan hipokalemia dosis kalium disesuaikan dengan kondisi pasien. Pemberian cairan. Nah, pemberian cairan harus diperhatikan agar tidak berlebihan, karena jika pemberian cairan terlalu agresif, maka dapat memperberat kondisi distres nafas atau oksigenasi. Nah, monitoring keseimbangan cairan dan elektrolit harus dilakukan. Nah, tujuan dari pemberian cairan yang adekuat pada kondisi ini merupakan upaya untuk mencegah dehidrasi maupun kelebihan cairan. Nah, pemberian cairan berdasarkan pada keseimbangan cairan, urine output, ada tidaknya udem, dan hemodinamik. Nah, resusitasi cairan dapat menyebabkan overload volume, termasuk kegagalan respirasi. Jika tidak ada respon terhadap loading cairan dan terdapat tanda overload volume, misalnya distensi vena jugular, ronki pada auskultasi paru, edema pulmonal pada ronsen, atau hepatomegali pada anak, maka kurangi atau hentikan pemberian cairan. Nah, ini pemberian cairan pada pasien COVID-19. Di mana jenis cairan yaitu yang pertama yaitu cairan isotonik kristaloid atau normal salin atau ringan laktat dengan jumlah 30 sampai 35 mili per kilogram berat badan. Keterangannya itu cairan resusitasi dalam kurun waktu 3 jam pertama. Nah, pada beberapa pasien COVID-19 terjadi gangguan saluran cerna, seperti nyeri perut dan diare. Hal ini secara langsung disebabkan oleh infeksi virus pada mukosa usus, mana pemberian obat antiviral dan antibiotik. Nah, selanjutnya yaitu jalur pemberian terapi gizi. Adapun 3 jalur, yaitu baik oral, enteral, parenteral. Di mana yang pertama saya akan membahas tentang oral, di mana pemberian jalur oral ini lebih diutamakan dengan kondisi pasien sadar dan respon asupan itu baik. Di mana makanan yang diberikan melalui jalur oral harus mengandung makronutrien dan juga mikronutrien sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien harus mengkonsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, pada oral ini, pemberian terapi gizi sejak awal dapat menjaga nutrisi pada usus, memperbaiki mukosal barrier usus, dan menjaga imunitas usus, serta menjaga mikroekologi usus. Selanjutnya yaitu enteral. Nah, pemilihan jalur NGT atau OGT dilakukan bila asupan makanan kurang dari 50% dalam 3 hari. Kesadaran pasien menurun dan juga adanya gangguan menelan. Sediaan enteral bisa berupa makanan blender atau blenderless food dan juga formula komersil seperti formula protein, pan enteral, Entramix dan sebagainya. Nah, di mana pada enteral ini, pada kondisi sakit berat atau sakit kritis, sering terjadi kerusakan usus yang akut dengan manifestasi berupa distensi abdomen, diare, dan gastroparesis. Untuk pasien dengan intubasi trakeal, ujung selang makan direkomendasikan terletak post pilorik. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga itu melalui jalur parenteral, di mana pemilihan jalur intravena selain mempertimbangkan kondisi di atas, juga mempertimbangkan osmolaritas nutrisi parenteral yang diberikan. Nah, bila menggunakan infusion pump maka diatur kecepatannya, dimulai dengan dosis yang rendah dan dinaikkan secara bertahap. Nah, pada parenteral ini, pada pasien usia lanjut dan pasien dengan distensi abdomen dapat diberikan parenteral nutrisi sementara waktu sampai kondisinya itu membaik. Selanjutnya yaitu pasien sakit berat atau critical illness, di mana pada pasien severe acute respiratory syndrome yang sudah masuk ke dalam kategori berat atau critically ill, memiliki risiko gangguan nutrisi yang lebih tinggi sehingga harus dilakukan evaluasi dini, risiko nutrisi, pemeriksaan fungsi gastrointestinal, dan risiko aspirasi. Nah, penggunaan enteral dan parenteral nutrisi itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan kondisi pasien, di mana
Yang pertama yaitu pemilihan jenis nutrisi atau nutrition solution, di mana pasien dengan gangguan usus direkomendasikan sediaan peptide rantai pendek pre-digested yang mudah diabsorpsi. Kemudian pasien dengan fungsi gastrointestinal yang baik direkomendasikan sediaan whole protein tinggi kalori. Kemudian pasien dengan hiperglikemia perlu diperhatikan sediaan untuk mengontrol glikemik. Kemudian untuk energi 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari dengan protein 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Pasien geriatri dengan risiko aspirasi dan distensi abdomen dapat diberikan nutrisi parenteral untuk sementara waktu yang kemudian secara bertahap beralih menggunakan nutrisi enteral jika keadaan membaik. Nah, kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan jalur pemberian makanan sama seperti pada poin 5. Kemudian yang ketiga yaitu pasien dengan ventilator. Nah, perhitungan kebutuhan energi sebaiknya menggunakan indirect kalorimetri. Jika tidak tersedia, maka dapat menggunakan VO2 atau konsumsi oksigen dari kateter pulmoneri arterial atau VCO2, produksi karbon dioksida dengan rumus REE dalam kilokalori 1,44 dalam kurun 3,9 VO2 ditambah 1,1 VCO2 atau EE dalam kilokalori itu VCO2 dikali 8,19. Namun jika indirect kalorimetri VO2 ataupun VCO2 itu tidak ada, maka gunakan rumus 20 sampai 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, pada fase akut, pemberian nutrisi tidak melebihi 70% dari total energi, kemudian setelah 3 hari dapat ditingkatkan menjadi 80 sampai 100%. Nah, jika toleransi pasien dengan pemberian nutrisi enteral tidak baik, maka bisa diberikan nutrisi secara parenteral. Selanjutnya yang keempat yaitu komposisi makronutrien, di mana dengan protein 1,3 gram per kilogram berat badan per hari, kemudian glukosa dari nutrisi parenteral dan atau karbohidrat dari nutrisi enteral tidak melebihi 5 mg per kilogram berat badan per menit. Kemudian lemak via intravena tidak boleh melebihi 1,5 gram per kilogram berat badan, di mana tidak direkomendasikan untuk memberikan emulsi lemak intravena dengan bahan dasar minyak soya atau soybean oil base. Nah, selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu monitoring, di mana pada monitoring itu terdapat ada kesadaran, respon asupan dan residu gaster, kemudian hemodinamik, balance cairan, dan nilai laboratorium, di mana respon asupan itu pencapaian target energi sisa makanan. Kemudian untuk residu gaster, yaitu gastric residual volume, yaitu volume residu gaster diukur selama 24 jam. 24 jam. Jika volume residu gaster kurang dari 500 ml per 24 jam, masih dapat diberikan terapi gizi melalui saluran cerna, baik per oral maupun NGT. Selanjutnya yaitu hemodinamik, di mana hemodinamik ini pemberian terapi gizi diberikan dengan mempertimbangkan kondisi hemodinamik. Bila hemodinamik tidak stabil, pemberian terapi gizi dapat ditunda. Selanjutnya yaitu balance cairan. Nah, keseimbangan cairan itu dilakukan per 24 jam dengan mengukur urine output, jumlah cairan yang masuk dan yang keluar. Nah, yang terakhir yaitu nilai laboratorium, di mana pemeriksaan monitoring laboratorium terkait terapi gizi adalah darah rutin, glukosa darah, elektrolit, ureum, kemudian kreatinin, analisa gas darah atau AGD, kemudian juga albumin dan profil lipid bila diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu evaluasi, di mana evaluasi itu pertama ada kondisi pasien, kebutuhan energi, kebutuhan makronutrien, kebutuhan mikronutrien, dan kebutuhan cairan. Nah, di mana pada kondisi pasien, yaitu fungsi vital, fungsi kardiovaskular, fungsi respirasi, fungsi gastro, dan fungsi gastrointestinal, fungsi ginjal, dan status glikemik. Kemudian kebutuhan energi, yaitu kebutuhan energi dapat ditunda, diturunkan, ataupun dinaikkan sesuai dengan fase sakit kritis pada pasien, fase inisial, atau fase penyembuhan dan
hemodinamik. Kemudian untuk kebutuhan makronutrien, yaitu pemberian seperti karbohidrat dan protein dapat dinaikkan atau diturunkan, menyesuaikan hasil evaluasi nilai laboratorium dan juga fungsi respirasi. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi. Nah, pada rekomendasi yaitu pemberian nutrisi yang sesuai dapat berperan baik sebagai tindakan pencegahan maupun sebagai terapi. Nah, untuk tindakan pencegahan, rekomendasi yang dapat diberikan yang pertama itu makan makanan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan asupan tinggi protein. Yang ketiga yaitu tingkatkan asupan sayuran dan buah sumber vitamin dan juga mineral. Yang keempat yaitu cuci tangan dan bahan makanan sebelum diolah. Kemudian yang terakhir yaitu tidur yang cukup dan cegah dehidrasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila pada saat pemaparan materi terdapat salah kata atau kata yang tidak berkenan, saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.